Halo intelektual muda, balik lagi bareng aku Widya di Content of University. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah ngomongin mengenai jurusan-jurusan yang ada di Universitas Lampung dan hari ini kita bakal ngobrol tentang salah satu UKM yang ada di Unila yaitu UKM Penelitian. Dan hari ini Widya udah bersama kedua narasumber kita dari UKM Penelitian. Halo, Hai, boleh perkenalan dulu nih ke intelektual muda. halo. Sebelumnya nama aku Rani Wulandari. Aku dari jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021. Salah satu anggota kaderisasi KM Penelitian tahun 2023. Halo, perkenalkan nama saya Rena Puspita Angelika dari jurusan Matematika angkatan 2021. Saya merupakan salah satu anggota dari kaderisasi UKM Penelitian Unila 2023. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang UKM penelitian. Nah, mungkin eh, kakak-kakak semua bisa jelasin nih, apa sih sebenarnya UKM penelitian itu dan bidang-bidang apa aja yang ada di dalamnya gitu. Oke, jadi sebelumnya aku mau sedikit jelasin nih tentang apa sih UKM Penelitian itu. Kalau UKM Penelitian sendiri itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang penalaran dan penelitian. Jadi UKM Penelitian ini wadah bagi mahasiswa atau bagi mereka yang mau belajar dan mengembangkan tentang karya tulis atau kepenelitian itu sendiri. Terus tadi ada pertanyaan bidang apa aja yang di UKM Penelitian. Kalau kita itu nyebutnya departemen ya. Nah, kalau di UKM Penelitian itu ada 5 departemen. Yang pertama ada kaderisasi, di mana kegiatannya itu ada kayak open recruitment, terus quality time. Jadi biasanya berhubungan dengan internal. Terus yang kedua itu ada HLPM atau hubungan luar pemasyarakatan. Terus di mana kegiatannya itu ada kayak Bina Desa, terus Oke. seri atau sehari mengabdi dan kunjungan. Selanjutnya ada riset dan penalaran di mana di dalamnya ada kegiatan PIN atau Pekan Ilmiah Nasional, terus ada diskusi ilmiah dan pelatihan biasanya. Selanjutnya itu ada Infokom di mana terdapat kegiatan pelatihan grafis, dan yang terakhir itu ada KWU, Kewirausahaan, Departemen Baru di UKM Penelitian, dan kegiatannya itu ada pelatihan kewirausahaan. Kalau dari UKM Penelitian itu sih. Oke, berarti emang cukup kompleks ya departemen-departemen dan juga kegiatan yang ada di dalamnya gitu. Oke, eh, nah kalau boleh tahu nih, untuk intelektual muda nih mungkin yang mau gabung, ada nggak sih persiapan khusus yang harus mereka miliki atau skill tertentu yang harus mereka miliki untuk bisa gabung jadi bagian dari UKM penelitian gitu? Kalau skill atau kemampuan khusus sendiri itu nggak ada sih, cuman Hmm, kita itu mungkin nanti salah satu syarat untuk masuk UKM penelitian itu buat sebuah karya, tapi kalian oke. itu nggak harus punya skill menulis itu, karena nanti di dalamnya kayak ada pelatihan lagi untuk Hmm. kalian anggota muda, kita sebutnya calon anggota muda atau camut yang mau bergabung, jadi nanti kalian bisa belajar tentang penulisan sebelum kalian disuruh buat karya. Oke, tapi tahap-tahap untuk bisa gabung atau open recruitment itu apa aja? Kalau di kita itu open recruitment-nya itu yang pertama itu ada pendaftaran, yang kedua wawancara, yang ketiga itu sekolah menulis, terus pembuatan karya, dan yang terakhir itu ada presentasi karya. Oke, wah, tapi kalau misal ini kan banyak banget ya tahapannya, apakah nanti dari awal sampai akhir mereka tuh bakal mengikuti rangkaian itu baru bisa keterima menjadi bagian dari UKM penelitian atau nanti di tahap pertengahan gitu baru ada pengumuman gitu? Kalau di open recruitment kita sendiri tahun ini itu setelah wawancara dan sekolah menulis, di mana sekolah menulis itu kan ada 3 kali pertemuan. Oke. Nah, yang pertama itu tentang mencari ide dan gagasan, terus yang kedua itu kita ada kayak bagaimana cara menulis sebuah karya, dan yang ketiga itu ada teknik presentasi. Nah, di sekolah menulis ini juga kita mencatat kehadirannya dan wawancaranya juga kita nilai nih. Hmm. Nah, baru setelah sekolah menulis ini kita umumkan beberapa umumkan yang lolos untuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan karya dan teknik presentasinya atau presentasi karyanya. Jadi setelah sekolah menulis atau pertengahannya baru bisa lanjut lagi. Jadi nggak di akhir baru kita umumin untuk UKM penelitiannya. Oke, tapi mungkin aku sedikit menyinggung, aku sendiri pun belum seberapa tahu tentang UKM penelitian gitu. Mungkin kalau orang dengarnya hanya oh penelitian belajar tentang kepenulisan gitu-gitu. Apakah memang hanya belajar tentang kepenulisan yang seperti itu atau
cakupannya lebih luas lagi gitu dari UKM penelitian sendiri? Kalau UKM penelitian sendiri nggak cuma tentang kepenulisan sih, karena tadi kita aja departemennya itu ada 5 bidang, karena terus semuanya itu nggak fokus di bidang kepenulisan. Salah satunya itu ada HLPM, di mana ada kegiatan namanya seri atau seri mengabdi. Itu kita kemarin tuh ke gubuk literasi, jadi kita tuh kayak main sama anak-anak, belajar sama mereka, terus kayak buat-buat kegiatan seru sama mereka. Jadi kayak emang nggak tentang penulisan, banyak kegiatan lain yang seru di UKM penelitian. Oke, menarik ya. Nah, kalau misal nih ada yang mau gabung di UKM penelitian tapi mereka belum punya pengalaman atau bahkan mereka nggak punya basic skillnya gitu, apakah bisa atau untuk gabung jadi bagian dari UKM penelitian tuh harus yang punya basic skill nulis gitu? Kalau untuk gabung ke camp penelitian itu nggak harus punya basic skill menulis ya, karena Hmm. jujur aku juga pertama kali masuk itu nggak tahu apa-apa tentang penulisan. Jadi Oke. dari kita tuh, dari masih calon anggota muda aja, atau kita biasa sebut cangmut itu, Hmm. udah ada pelatihan yang tadi udah disebutin tuh sekolah menulis 1, sekolah menulis 2, sekolah menulis 3. Di situ kita belajar gimana caranya menulis dengan baik dan benar gitu. Itu sebelum menjadi anggota, bahkan setelah menjadi anggota juga kita ada pelatihan namanya Latihan. diskusi ilmiah. Di situ juga kita belajar bagaimana mencari ide, lalu membuat karya dan mempresentasikannya dengan baik dan benar. Oke, berarti mungkin buat intelektual muda yang mau gabung nih dan belum punya pengalaman juga jangan khawatir ya, karena pasti nanti dari tahapan awal menjadi apa kalau sebutannya anggota baru? Cangmut kalau Oh kita. ya, cangmut itu sampai akhir pun bakal selalu belajar dan dilatih ya kemampuannya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, event terbesar tahunan dari UKM penelitian sendiri itu apa, Kak? Event terbesar dari UKM penelitian itu ada PIN ya, atau Pekan Ilmiah Nasional. Itu lomba yang emang diselenggarakan oleh UKM penelitian setiap tahunnya, dan tahun ini tuh udah PIN ke-8. Di dalamnya tuh ada banyak lomba ya Kak, di antaranya ada Kalau di PIN sendiri, kemarin itu ada 3 mata lomba, yaitu ada esai, terus LKTI, sama desain poster. Terus untuk PIN juga, kemarin itu kita laksanain, kalau nggak salah, pengumumannya itu bulan Oktober kalau nggak salah ya. Untuk PIN sendiri itu emang kegiatan tahunan terbesar kita dari Departemen Riset dan Penalaran. Oke, keren banget nih. Nah, kalau boleh tahu nih pengalaman dari kalian berdua selama menjadi anggota dari UKM penelitian sendiri, atau suka dukanya kah, pengalaman yang serunya kah gitu? Di UKM penelitian tuh sebenarnya banyak kegiatan yang seru-seru ya, karena kan emang kita tuh nggak bergerak di bidang kepenulisan aja, tapi kita juga banyak kegiatan yang lain yang kayak pengabdian masyarakat gitu. Salah satunya tuh kayak ada kunjungan-kunjungan kan yang diadain sama Departemen HLPM, kayak kunjungan atau GOSTU. Nah, tahun 2000 berapa ya itu? 2000 ada kunjungan ke UNS. Jadi di situ kita kunjungan ke salah satu organisasi yang emang bergerak juga di bidang kepenulisan dan penelitian. Itu namanya SIM UNS. Itu namanya Studi Ilmiah Mahasiswa UNS, dan di situ kita bahas prokja bareng, sharing session. Jadi kita bukan hanya online, tapi dari kita itu langsung ke sana langsung. Iya. Nah, di sana karena kita emang mungkin jauh-jauh dari Unila, gak cuma disambut sama SIM UNS-nya aja, tapi kita juga disambut sama orang-orang rektoratnya gitu. Jadi kayak emang seru banget sih pengalaman ke sana tuh. Di sana juga karena orang Lampung ini kan jarang ya nyebrang ke pulau gitu. Jadi di Solo itu kita ya sambil jalan-jalan, kita keliling alun-alun gitu. Seru sih. Dan banyak kegiatan lain yang seru-seru kayak kunjungan ke desa. Desa itu juga seru sih. Oke, jadi memang kunjungan antar apa ya, univ yang bahkan udah di luar Lampung ya, itu jadi suatu pengalaman yang berkesan buat kalian gitu. Tapi memang itu bakal jadi kegiatan tahunan juga nggak sih? Kalau GOSTU itu emang sebenarnya tahunan, itu merupakan prokja dari Departemen HLPM. Kayak kita tuh bisa aja kunjungan ke ITERA atau ke Unsri gitu. Oh, jadi nggak harus yang di luar Lampung ya? Nggak harus keluar pulau, yang deket-deket juga bisa. Oh, oke, benar. Mungkin tujuannya bisa menjalin silaturahmi ya antar UKM yang sejenis gitu. Nah, yang terakhir nih, boleh dong buat kalian berdua kasih closing statement buat intelektual muda yang mungkin mau gabung ke UKM penelitian nih. Oke, buat kalian semua yang mau join sama UKM penelitian, jangan takut sama jangan
kayak merasa, iya aku nggak punya skill nih, aku nggak punya apa-apa, karena kalian semua bakal belajar bareng sama kita, karena kayak kita awal masuk aja kita kayak nggak punya basic tentang kepenulisan, terus kayak tenang aja, kalian bakal dibimbing terus, karena saat pembuatan karya pun kalian akan punya kakak pembimbing, terus kayak untuk lomba-lomba kalau kalian mau ikut, itu kalian bisa juga dibantu sama kakak-kakak yang udah berpengalaman banget nih pada di bidang lomba-lomba, karena di UKM penelitian ini banyak banget anggota-anggota maupun pengurus yang udah berprestasi di bidang kepenulisan. Jadi yang mau join UKM penelitian tunggu ya tahun depan. Oke, untuk open rekrutmennya lagi ya. Iya. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Rani dan juga Rena yang udah bersedia untuk menjadi narasumber kita hari ini dan ngobrol-ngobrol mengenai UKM penelitian gitu. Dan buat intelektual muda semuanya yang mau gabung UKM penelitian bisa pantengin Instagramnya terus. Apa Instagramnya? UKM penelitian Unila. Oke, karena mereka bakal buka open recruitment lagi untuk tahun depan buat kalian. Dan yang merasa gak punya skill atau kemampuan nih di bidang kepenulisan, bisa banget kalian untuk join karena di UKM penelitian ini bisa menjadi wadah pertama kalian untuk bisa belajar dan mengembangkan skill kalian di bidang kepenulisan gitu. Oke, untuk intelektual muda semua, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nantikan konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.